Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah minggu kedua pertemuan kedua administrasi infrastruktur jaringan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja routing statis. Semoga kalian memahami, dicatat, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, cara kerja dari routing statis tadi ialah seorang administrator jaringan mengkonfigurasi router dan memasukkan informasi ke tabel routing. Jadi admin tadi mengkonfigurasi router dan masukkannya untuk informasi ke tabel routing. Jadi router akan melakukan routing berdasarkan tabel routing yang telah dibuat oleh admin jaringan. Nah, cara sederhananya tampak seperti gambar di bawah ini. Ini dia. Saya besarkan. Nah, PC-nya ada dua. Yang pertama PC A dan PC B. Kemudian routernya juga ada dua, router A dan router B, namun memiliki jaringan. Sumber jaringan itu ada tiga. Di gambar di atas itu memiliki tiga jaringan yang dihubungkan dengan dua buah router. Router A memiliki nomor jaringan 192.168.2.1 atau sampai 24. Kemudian router B memiliki nomor jaringan 192.168.2.2 sampai 24. Dan kemudian ada PC A yang nomornya 192.168.1.2 sampai 24. Ada PC B 192.168.3.2 sampai 24. Nah, perintah dasar routing statis yang pertama, administrasi atau seorang administrator mengkonfigurasi routing berbasis grafik user interface atau GUI, yaitu dengan cara memasukkan entry ke tabel routing berdasarkan menu-menu yang tersedia pada program aplikasi, misalnya Winbox, web browser, dan sebagainya. Nah, yang kedua, mengkonfigurasi router berbasis Command Line Interface atau CLI, yaitu dengan cara menuliskan perintah-perintah melalui program konsol atau sel yang terhubung pada router. Nah, jadi beda ya. Kalau yang di atas itu yang pertama itu kita menggunakan sebuah aplikasi yang disebut dengan Winbox atau web browser. Sementara yang kedua itu kita hanya memasukkan perintah-perintah pada sebuah program. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang Mikrotik. Mikrotik adalah salah satu contoh router buatan perusahaan Mikrotik LS yang berasal dari negara Latvia. Jadi Mikrotik merupakan produser software dan hardware router Mikrotik. Jadi ada dua Mikrotik yang bisa digunakan untuk router. Yang pertama Mikrotik Router OS atau Operating System. Nah, ini berbeda ya. Yang pertama bedanya di mana? Mikrotik Router OS adalah sebuah software yang berfungsi mengubah PC, personal komputer atau komputer menjadi sebuah router. Di sini yang kita butuhkan hanya sebuah komputer yang akan kita ubah menjadi sebuah router. Nah, pada dasarnya router OS merupakan sistem operasi Mikrotik Router Board yang berbasis kernel Linux. Nah, yang kedua itu Mikrotik Router Board. Mikrotik Router Board itu seperti ini. Ini dia. Jadi adalah jenis router atau hardware yang sudah terinstall router OS di dalamnya. Dia memang khusus atau sudah diinstal. Ada sejenis hardware router OS di dalamnya. Nah, selanjutnya perintah dasar mengkonfigurasi routing statis pada router Mikrotik. Nah, ini perintah dasarnya. Ya, di sini bisa kalian lihat IP route DST address sama dengan network tujuan, gateway sama dengan IP address atau gateway. Nah, keterangannya itu seperti ini. IP route, perintah routing statis. Menambah informasi ke tabel routing.
DST address, opsi atau pilihan perintah IP route untuk mengisikan alamat network. Network tujuan, alamat jaringan yang akan dituju oleh router beserta netbox yang ditulis oleh prefix. Gateway, opsi atau pilihan perintah IP route untuk mengisikan alamat gateway sebagai next hop dari router. IP address gateway, alamat dari gateway-nya. Jadi contohnya dulu seperti ini. IP route at DST address sama dengan email. Nomor dari tujuannya atau alamatnya 192.168.1.0 sampai dengan 24. Kemudian gateway ini adalah opsi pilihan perintahnya. Nah, ini alamat gateway-nya atau netbox-nya 192.162.1.2. Itulah dia tadi perintah dasar mengkonfigurasi routing pada Mikrotik. Sampai di sini materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon apabila ada sebuah pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Kemudian jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan